Tuhan, biarlah hidup ini terus semakin diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sebab itulah yang menjadi kebutuhan kami pada hari-hari yang terakhir, supaya kami tetap dikuatkan, digairahkan oleh Tuhan. Kami terus diperlengkapi, dipersiapkan untuk siap menghadapi segala sesuatunya, bahkan siap menyambut kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami serahkan seluruhnya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menguasai baik ruangan ini, baik juga seluruh kehidupan kami, terlebih hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, tetap dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna, yang tetap dan selalu membela, memelihara kita, memberikan kita keselamatan, kekuatan, kesehatan, bahkan juga perpanjangan umur, dilimpahi dengan segala berkat yang terbaik. Dan kita masih terus mendapat kemurahan Tuhan juga, bukan hanya menikmati hadirat Tuhan, tetapi juga menikmati kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kita belajar dari kitab Wahyu, dan Tuhan memberikan kita penyingkapan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Saudara yang terkasih, kita sudah melihat kitab Wahyu sampai kepada pasalnya yang ke-12. Dalam Wahyu pasal yang ke-11 dari ayat 15 sampai kepada ayat 19, itu adalah peniupan sangkakala yang ke-7. Ya saudaraku, yaitu sangkakala penghukuman. Ya, lalu setelah ini ditiup, kita melihat ada seruan dari sorga dan juga seruan dari ke-24 tua-tua, serta terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Ya, setelah itu diperlihatkan kepada Rasul Yohanes suatu tanda di langit. Itu Wahyu pasal yang ke-12. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat di sini ada dua tanda yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai kepada ayat yang kedua, tanda yang pertama diperlihatkan itu adalah seorang perempuan yang berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, dan bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya. Saya sudah menerangkan ini pada minggu yang lalu, ya, di mana perempuan ini, saudaraku, sering juga diartikan menggambarkan gereja Tuhan yang berada dalam kondisi penuh dengan terang kemuliaan Allah, ataupun dalam keadaan sempurna. Tetapi secara khusus saya juga sudah menerangkan itu menunjukkan kepada bangsa Israel, dan dalam keadaan ia mengandung dan sedang sakit bersalin, hendak melahirkan anak, di mana perempuan ini sedang berada dalam suasana mengandung sakit bersalin. Ini menunjukkan kepada bangsa Israel dalam kondisi di mana mereka akan mengalami suatu tekanan, satu pergumulan, suatu siksaan, ataupun masa aniaya. Dan pada waktu itulah nanti akan lahir seorang anak. Kelahiran di situ menunjukkan kepada lahirnya orang-orang yang rohani. Jadi bangsa Israel itu mengalami kegerakan rohani pada waktu mereka berada dalam aniaya. Ketika antikristus mengkhianati dan menganiaya, maka disitulah nanti akan lahir orang-orang yang rohani dari bangsa Israel. Itulah nanti yang akan diangkat dan disebutkan sebagai buah sulung. Saya sudah terangkan ini pada minggu yang lalu, saudaraku.
Dan kita akan lanjutkan pada malam ini dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang keempat. Di samping tanda yang pertama seorang perempuan tadi, ada tanda yang lain, yaitu ular naga merah padam katanya. Ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Tanda yang lain di langit, ya. Dan lihatlah, Ya. seekor naga merah padam Terus, ya. berkepala 7 dan bertanduk 10. Terus, Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. ya, terus, Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. ya, Dan melemparkannya ke atas bumi. ya, terus, Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, ya, untuk menelan anaknya. terus, Segera sesudah perempuan itu melahirkan. iya. Jadi ada tanda yang lain di langit katanya, yaitu ayatnya yang ketiga, seekor, ya, suatu tanda yang lain, lihatlah seekor naga merah padam. Ya, seekor naga yang merah padam berkepala 7. Berapa kepalanya? Kalau gereja berapa kepalanya? 1, yaitu Kristus. Kalau banyak kepala, sama dengan kepala itu sama dengan suami. Kalau banyak kepala, berarti ini berbicara tentang persundalan. Ya, banyak kepala sama dengan banyak suami. Ya, ini berbicara tentang persundalan. Saudara yang terkasih, ular naga yang merah padam ini berkepala 7, bertanduk 10. Ya, dan mahkotanya 7. Berapa? 7. Ya. Jadi kepalanya yang bermahkota, bukan tanduknya. Beda nanti kalau binatang yang muncul dari dalam laut itu menunjuk kepada antikristus. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 juga berkepala 7, bertanduk 10, dan mahkotanya 10 di atas tanduknya. Tetapi ular naga ini beda. Ular naga ini kepalanya 7, tanduknya 10, mahkotanya 7. Sebab mahkotanya itu di atas kepalanya, bukan pada tanduknya. Tentu semua ini memiliki pengertian. Ya, saudaraku, ini kalau kita pahami dengan baik, ya, menunjuk kepada 7 kerajaan yang pernah ada di dunia. Ya, dan juga nanti kerajaan yang terakhir itu akan membentuk suatu kumpulan federasi 10 negara, menggalang kekuatan untuk mengadakan perlawanan terhadap Allah. Tetapi saya belum membahas sampai ke sana. Saya mau sampaikan dulu ular naga merah padam ini yang besar dan berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya, ingat ya, di atas kepalanya, bukan di atas tanduknya, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Lalu dalam ayatnya yang keempat dikatakan ular naga ini menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan menjatuhkannya, menggugurkannya ke bumi. Lalu dalam bagian B dikatakan ular naga ini ada di hadapan perempuan yang hendak melahirkan anak. Ya, dan siap-siap untuk menelan anaknya ketika dilahirkan. Sekarang kita mau tahu dulu siapa ini ular naga tua ini, identitasnya ini. Ya, lebih jelas kita melihat dalam ayatnya yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9, ular naga tua ini menunjukkan kepada iblis. Ya, ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, ya, yang disebut iblis atau Satan, yang disebut iblis atau Satan, terus yang menyesatkan seluruh dunia, ya, dilemparkan ke bawah. terus Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. ya. Jadi ular naga ini yang merah padam ini melambangkan, menunjukkan kepada iblis atau setan. Ya, yang walaupun sering mungkin di dunia ini kita melihat ya atau manusia memakai gambar logo lambang ini,
Ya, kadangkala manusia kan bangga pakai logo atau lambang ular naga. Merah lagi dibuat, ya saudaraku. Kadang dibuat lagi patungnya. Ya, tetapi ingat, ini menunjukkan kepada iblis atau setan. Ya, ular naga tua merah padam berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini menunjuk kepada iblis. Ya, kalau tadi saya sampaikan di awal, ya, bahwasanya iblis ini, ya, sedang mengincar anak yang hendak dilahirkan oleh perempuan itu. Siapa perempuan itu? Sekali lagi, saya sudah menerangkan ini pada minggu yang lalu. Ini seringkali diartikan atau saudaraku menunjuk kepada gereja dalam kondisi dipenuhi dengan terang kemuliaan Allah, ataupun gereja yang berada dalam kesempurnaan. Namun secara khusus ini menunjuk kepada bangsa Israel yang akan melahirkan orang-orang yang rohani ketika mereka berada di dalam siksaan, ketika mereka di dalam penderitaan, ketika mereka mengalami aniaya, tekanan dari antikristus. Maka pada saat itulah mereka akan berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan disitulah akan dilahirkan orang-orang yang rohani dari kalangan orang Israel. Tetapi ada pelajaran yang sangat penting yang kita perhatikan di sini. Iya, dalam ayatnya yang keempat ini, saya minta dibacakan kembali dulu dalam ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ekor daripada ular ini, ya, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ya, ekornya. Ya, saudara yang terkasih, ya, kalau kita melihat pengertian rohaninya ini sebenarnya menunjukkan kepada roh perzinahan, roh persundalan. Ya, sekali lagi itu berbicara tentang roh perzinahan ataupun roh persundalan. Ya, karena alat kelamin daripada ular itu ada pada ekornya. Dan itu dipakai untuk menyeret, menggugurkan sepertiga bintang-bintang. Artinya roh persundalan, roh kenajisan itu akan menggugurkan banyak bintang-bintang ataupun orang-orang percaya. Dalam kitab Filipi pasal yang kedua, bintang-bintang itu kan menggambarkan orang-orang percaya. Ya, anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya, Filipi pasal 2 sebentar saya kutip, ya. Ayat 15. Ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Terus Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan atau di tengah-tengah dunia yang sesat ini, terus sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Iya, sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang. Jadi bintang-bintang ini menggambarkan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang tadinya hidupnya tidak bercela, yang tadinya hidupnya hidup dalam kebenaran. Tetapi ingat, sepertiga bintang-bintang ini akan diseret oleh ular itu dengan ekornya, dengan roh kenajisan, dengan roh perzinahan, roh persundalan itu. Banyaknya orang rusak, banyaknya orang hancur karena roh perzinahan, roh persundalan. Banyaknya keluarga, rumah tangga yang rusak, hancur. Banyaknya orang-orang muda yang sudah di dalam Tuhan hancur hidupnya, rusak masa depannya karena roh perzinahan, roh persundalan ini.
tanpa disadari bagaikan sudah diseret oleh ekor ular naga tua. Siapa ular naga tua? Iblis atau setan. Ya, iblis atau setan. Ya, yang menjadi senjatanya itu adalah roh perzinahan, roh persundalan, yang akan menghancurkan kehidupan anak-anak, menghancurkan kehidupan orang-orang muda, merusak nikah-nikah rumah tangga dengan roh persundalan ini. Ya, bahkan lebih lanjut dalam ayatnya yang keempat tadi, kembali kepada Wahyu pasal 12 ayatnya yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Terus dan melemparkannya ke atas bumi. Ya, bintang-bintang ini di atas. Anak-anak Tuhan itu posisinya bagaikan di atas, bagaikan terang di atas gunung. Amin. Iya, saudaraku, bagaikan terang di puncak gunung, tetapi diseret katanya sepertiga dan gugur terus. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak perhatikan, itu, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Terus untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Iya, memang. Ya, secara khusus itu tadi saya sudah sampaikan, menunjukkan kepada bangsa Israel yang akan melahirkan orang-orang yang rohani. Tetapi pelajaran penting yang kita perhatikan di sini, bahwasanya ular naga tua yang menggambarkan iblis atau setan ini akan berusaha untuk menelan anak yang dilahirkan. Bicara tentang anak, itu bicara tentang buah nikah. Sekali lagi, bicara tentang anak, itu bicara tentang buah nikah. Jadi sasaran daripada ular naga tua, iblis atau setan ini adalah nikah dan buah nikah. Ini yang menjadi sasarannya. Nikah dan buah nikah. Ya, maka banyak nikah-nikah rumah tangga yang semakin hancur, semakin rusak, dan banyak anak-anak yang betul-betul juga rusak, hancur melalui ekor ular naga tua. Sasaran daripada iblis itu adalah menghancurkan buah nikah, anak yang akan dilahirkan. Maka anak-anak yang baru lahir itu sangat rawan menjadi sasaran daripada iblis. Saya selalu menekankan ya, kepada saudara para pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus yang melayani di komsel-komsel. Kalau ada orang-orang jemaat yang baru dilahirkan secara rohani, mengalami kelahiran baru, ingat, itu menjadi sasaran daripada iblis. Maka orang-orang yang baru dilahirkan secara rohani atau kelahiran baru mengalami kelahiran baru, ini harus betul-betul dijaga, dipelihara, dilindungi melalui doa dan juga firman, ajaran, motivasi, ya, yang terus menerus supaya rohaninya bisa terpelihara dan bertumbuh dengan baik. Jangan sampai dia lahir baru sehingga dia menjadi sasaran iblis dan kita tidak rawat, tidak perhatikan, sehingga dia kembali mati karena dosa, sebab menjadi sasaran daripada iblis. Jadi para pelayan-pelayan Tuhan, secara saudara yang melayani di komsel-komsel, anggota-anggota komsel saudara yang baru dilahirkan, mari jaga pelihara
Doakan, dimotivasi, layani dengan baik, dibimbing dengan baik, supaya mereka betul-betul bertumbuh dan menjadi kuat. Amin. Tetapi secara jasmani, perhatikan, sasaran daripada iblis ini tadi saya sampaikan adalah nikah dan buah nikah. Kalau nikah itu sudah rusak, sudah hancur, sehebat apapun pelayanan kita tidak akan berarti. Tidak akan berarti. Saya memeriksa Alkitab, baik perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Sangat terlalu jarang kita menemukan orang-orang yang rohani, mulai dari nenek moyangnya sampai kepada anak cucu cicitnya menjadi orang-orang yang rohani. Sangat jarang. Kalau bapaknya rohani, banyak anak yang rusak, yang hancur. Imam Eli sebenarnya adalah seorang imam yang rohani dan juga mengerti tentang Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Samuel di masa kecilnya mendengarkan panggilan Tuhan, seruan Tuhan, Samuel, Samuel. Samuel tidak mengerti. Tetapi yang ketiga kali Samuel datang kepada Eli, Imam Eli berkata, kalau engkau kembali mendengarkan suara itu, katakan, Bapa, ini aku. Itu adalah Tuhan. Itu adalah Allah Israel. Dari situ kita melihat Imam Eli mengerti. Walaupun pada masa itu sangat jarang sekali orang mendengar suara Tuhan, tetapi Imam Eli tahu kalau itu nanti adalah suara Tuhan yang memanggilmu. Tuhan mau bicara kepadamu. Ya. Walau pada masa itu sangat jarang sekali orang mendengarkan suara Tuhan, apalagi kepada anak-anak seperti Samuel. Tapi Imam Eli tahu. Tetapi persoalannya, saudara tahu, anak-anak Imam Eli tidak ada yang rohani. Imam Eli-nya rohani, anak-anaknya tidak rohani. Itu yang menjadi persoalannya. Jadi jangan sampai kita ini orang-orang yang rohani, orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi anak-anak kita bukan anak-anak yang rohani. Anak-anak kita bukan anak-anak yang takut akan Tuhan. Seharusnya kita orang yang rohani, anak-anak kita harus lebih rohani. Itu yang benar. Bisa ditangkap? Jadi Imam Eli itu rohani sebenarnya, tetapi anak-anaknya tidak rohani. Ya. Demikian juga berkelanjutan sampai ke hakim yang terakhir, yaitu Samuel, dan juga disebutkan sebagai nabi. Samuel kan orang yang takut akan Tuhan. Samuel begitu dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dari masa kecilnya pun sudah mendengar suara Tuhan. Ya, sudah mendengar. Namun walaupun demikian bukan berarti Samuel itu sempurna, tidak. Tidak. Ya. Justru di masa tuanya dia pernah keliru toh. Ya. Saat hendak memilih salah seorang dari anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul,
Sampai Tuhan berkata, Tuhan melihat hati bukan melihat perawakan. Ya. Jadi dari masa kecil Samuel sudah terbiasa mendengar suara Tuhan. Tapi saudara tahu, anak-anak Samuel bukan orang yang rohani. Bukan orang yang rohani. 1 Samuel pasal 8 ya. Pasal 8 ayat 1. 1 Samuel pasal 8 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Setelah Samuel menjadi tua, Ya. diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ya. Setelah Samuel menjadi tua, lalu diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Dengan suatu harapan anak-anaknya bisa menggantikan pelayanan daripada Samuel kepada anak-anaknya. Terus, tetapi nama anaknya yang sulung ialah Yoel, iya. dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Terus, Keduanya menjadi hakim di Berseba. ya, sama-sama hakim. Ya, mewarisi jabatan daripada bapaknya Samuel. Terus, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. ya, Mereka mengejar laba, ya, menerima suap, terus, dan memutarbalikkan keadilan. nah ini. Tapi anak-anaknya tidak ada yang rohani. Tidak mengikuti jejak Samuel. Justru anak-anaknya ini mengejar laba, menerima suap yang merusakkan hati, dan juga memutarbalikkan keadilan. Ya, memutarbalik keadilan. Ya. Sehingga orang Israel, para tua-tua Israel datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Mereka tidak layak memimpin kami. Mereka tidak layak menjadi hakim sebagai pemimpin bagi kami. Oleh sebab itu, angkatlah bagi kami seorang raja seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Ya, coba terus. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Ya. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Ya, lanjutkan. Dan berkata kepadanya, Apa katanya? engkau sudah tua. Engkau sudah tua. Anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Terus. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Ya. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel bangga dan salut dengan Samuel. Tetapi anak-anak Samuel tidak ada yang rohani. Justru anak-anak Samuel itu menjadi sasaran daripada iblis. Anak-anak Imam Eli menjadi sasaran daripada iblis. Anak-anak Imam Eli tidak hanya tidak menghormati Tuhan, tetapi anak-anak Imam Eli juga hidup dalam dosa perzinahan. Saudara bayangkan, bapaknya rohani, anaknya tidak rohani. Orang tuanya rohani, anak-anaknya hidup dalam dosa. Maka tadi saya sampaikan, ada banyak orang, contoh-contoh di dalam Alkitab, bahkan hampir tidak dapat kita temukan, saudaraku, mulai dari nenek moyangnya sampai kepada anak cucunya itu menjadi orang yang rohani. Maka saya selalu bangga dengan Timotius, orang yang rohani dimulai dari neneknya Lois kepada ibunya Eunike dan juga kepada Timotius. Dan sangat jarang kita temukan yang seperti itu. Kebanyakan orang tuanya rohani, anak-anaknya tidak.
Kenapa saudaraku? Ya. Karena orang tua tidak mengajar anaknya dengan takut akan Tuhan. Jangan hanya mengajar anak kita mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, tapi ajar anak-anak kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita Amsal pasal 2, ada 2 hal di situ yang harus ditekankan kepada anak-anak. Yang pertama, mengenal Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Ya, supaya jangan sampai anak-anak kita itu mengasihi Tuhan tetapi tidak takut pada Tuhan, beribadah, melayani tetapi tidak mengenal Tuhan. Orang tua, jangan engkau bangga kalau engkau sudah bertekun dalam Tuhan dan melayani Tuhan, tetapi anak-anakmu tidak takut akan Tuhan. Kesalahan besar orang tua tidak mengajar, tidak mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Hanya mengajarkan anak-anakmu kasihi Tuhan, ajarkan anak-anakmu layani Tuhan. Tidak demikian. Tapi ajarkan anak-anakmu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jangan bangga kalau anak kita sudah ibadah. Jangan bangga kalau anak kita sudah terlibat melayani. Tapi ajar dia mengenal Tuhan dan hati yang takut akan Tuhan. Saya ikuti kita Amsal sebentar. Amsal pasal 2. Kita boleh lihat dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Iya. Hai anakku, Iya. jika engkau menerima perkataanku Ya. dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, Terus. sehingga telingamu memperhatikan hikmat, Ya. dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, Ya, terus. ya, jika engkau berseru kepada pengertian, Terus. dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, Ya. jika engkau mencarinya seperti mencari perak, Terus. dan mengejarnya seperti mengejar harta terangkat, Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan dan Allah. pengenalan akan Allah. Jadi 2 ini harus kita miliki dan juga anak-anak kita. Kalau mau nikah kita tertolong. Ya, sekali lagi, kalau mau nikah kita tertolong. Ya. Kalau tidak, nikah itu menjadi sasaran. Anak-anak kita itu menjadi sasaran. Orang-orang muda itu menjadi sasaran. Sasaran ular naga tua, iblis atau satan itu. Ya. Maka tadi dikatakan di sini ayatnya yang pertama, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ini berbicara tentang bagaimana anak-anak itu menghargai firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu tidak hanya didengar, tidak hanya dimengerti, tetapi harus dihargai. Bagaimana penghormatan anak-anak itu terhadap firman. Itu ayatnya yang pertama. Lalu yang kedua, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ini berbicara tentang telinga dengan hati harus sejalan. Ya, harus sejalan. Ya, jangan hanya sekedar pendengar saja, tetapi tidak melekat pada hati. Kalau pemazmur berkata, aku menyimpan firman-Mu, perkataanmu di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Ya, kalau firman itu hanya di telinga saja,
tidak menembus sampai kepada hati kita, maka hati yang takut akan Tuhan tidak akan tumbuh. Ya, jadi ayat 2 ini menekankan soal telinga dan hati. Lalu ayat 3, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ini harus didoakan, diminta, dipergumulkan. Untuk mengerti, untuk memahami firman itu dengan baik, harus diminta, didoakan. Jangankan anak-anak, kita pun orang yang dewasa harus meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku pengertian, beri aku pemahaman, supaya jangan sampai aku mendengar tetapi tidak mengerti, jangan sampai aku melihat tetapi aku tidak memahami. Maka itu diminta, ya, diserukan, ya, dimohon kepada Tuhan. Lalu ayatnya yang keempat, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ini usaha yang tidak pernah merasa bosan, letih lesu, tetapi usaha pergumulan, ya, supaya nanti ayatnya yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Nah, ini yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan tetapi tidak takut akan Tuhan, bertekun dalam ibadah tetapi tidak takut akan Tuhan, setia melayani tetapi tidak takut akan Tuhan. Jangan hanya mengajarkan tentang mengasihi Tuhan kepada anak-anak kita, tapi ajarkan hati yang takut. Orang kalau takut akan Tuhan, baik dalam kitab Amsal maupun kitab Mazmur mencatat, takut akan Tuhan berarti menjauhi kejahatan. Ya, menjauhi kejahatan. Kalau ada hati yang takut. Tetapi kenapa anak-anak tidak takut? Kenapa anak-anak hidup dalam dosa, nggak takut berbohong, melakukan dosa, kejahatan? Kadang bukan hanya anak-anak, orang-orang dewasa pun begitu. Ya, justru masih cinta dengan dosa. Ini karena tidak memiliki hati yang takut. Selama kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita akan berusaha menjauhi, menghindari dosa, dan menjaga hidup untuk tetap kudus dan benar. Setelah takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan, ya, sehingga pengenalan kita itu terus makin meningkat. Kalau orang mengenal Tuhan dengan baik, ia akan mengerti cara Tuhan, baik menolong hidupnya, ya, ia akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Kalau Tuhan membawa kita kepada satu proses, sehingga kita tidak kecewa. Kenapa ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu Ishak, anakmu yang tunggal itu. Kenapa Abraham tidak berbantah dengan Tuhan? Abraham mengenal Tuhan. Maka ditulis dalam kitab Ibrani pasal 11, ya, bahwasanya Abraham tahu dan mengenal Tuhan, bahwasanya Tuhan mampu membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Abraham mengenal Tuhan.
Ya, jadi kalau Tuhan menuntut sesuatu seperti kepada Abraham, Abraham tidak berbantah karena ia mengenal, mengerti prosesnya Tuhan, mengerti ujian, jalan-jalan Tuhan, sehingga tidak komplain, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, dua hal ini harus kita miliki dan juga anak-anak kita kalau mau nikah kita tertolong, terpelihara, dan anak-anak kita juga terlindung. Ajarkan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. Tentu dari mana ini? Dari ajaran. Dari ajaran yang benar. Ya. Ajarkan kepada mereka bagaimana takut akan Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan itu dengan benar, dengan baik. Tidak hanya mengajarkan kepada mereka untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, tidak. Ingat, baik pada zaman Yeremia maupun juga pada zaman Nabi Hosea, banyak orang tua tidak mendidik anaknya dengan benar supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, maka pada zaman Hosea Tuhan berkata begini, aku melupakan anak-anakmu. Kenapa demikian? Karena engkau melupakan ajaranku. Ya. Kita Hosea pasal 4 dari ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Aku menolak engkau menjadi imamku terus. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Terus. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Karena engkau melupakan, melalaikan, tidak menghormati ajaranku, kata Tuhan, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Aku tidak memperhatikan, tidak mempedulikan anak-anakmu. Aku membiarkan anak-anakmu. Jadi ini tidak terlepas dari orang tua. Sama halnya pada zaman Yeremia. Pada zaman Yeremia bukan tidak ada nabi, ada. Bukan tidak ada imam, ada. Bukan tidak ada ibadah, ada. Bukan tidak ada pelayanan, ada. Ya. Tetapi para imam hanya mengajarkan soal pelayanan, hanya mengajarkan soal ibadah, tidak mengajarkan soal hati yang takut akan Tuhan. Ya. Maka pada zaman Yeremia Tuhan buang mereka ke Babel. Di Babel mereka betul-betul menderita. Di Babel mereka tertekan. Mengalami kehancuran nikah. Maka salah satu pergumulan mereka kan saya sudah terangkan dalam ibadah raya kita, ya, bagaimana mereka di tepi-tepi sungai Babel itu menangis sambil mengenang betapa indahnya ketika mereka ada di Sion, di Yerusalem. Sementara mereka dalam pembuangan di Babel, mereka betul-betul berada dalam tekanan. Ya, kecapi digantungkan. Kenapa Tuhan membuang mereka? Karena tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita pelajari itu kitab Yeremia dari pasal 1 sampai kepada pasalnya yang ke-9, bagaimana mereka mengabaikan Tuhan.
Nabi-nabi tetap bernubuat, imam-imam tetap melayani, tetap menyelenggarakan ibadah, tetapi tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Ya. Sampai pada Yeremia pasalnya yang ke-9 kan dikatakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, biarlah orang bermegah karena dia mengenal Tuhan. Karena akulah Tuhan yang menunjukkan belas kasihan, aku Tuhan yang menunjukkan kebenaran, aku Tuhan yang menunjukkan keadilan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu tidak ada, hati yang takut akan Tuhan itu tidak ada. Walaupun mereka tetap bertekun dalam ibadah dan pelayanan. Maka tadi saya sampaikan, jangan hanya mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, tanpa mengenal Tuhan, tanpa memiliki hati yang takut akan. Ini menjadi sasaran setan. Zaman kita mungkin kita masih melayani, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana generasi berikutnya? Ya, maka pada zaman Yeremia Tuhan buang mereka ke Babel. Ya, di Babel mereka merana. Ya, betul-betul menderita. Maka ada kitab ratapan. Ya, pasal 1, pasal 2 sampai kepada pasalnya yang ke-5. Bagaimana mereka merata? Pada pasal 2 saja kalau kita melihat bagaimana kondisi anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang betul-betul begitu menderita sampai mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, mana roti?" Kitab Yeremia pasal 2 saya ikuti sini. Ratapan 2. Iya, ratapan pasal 2, coba. Dari ayatnya yang ke-9 coba. Demikian firman Tuhan. Iya. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Terus? Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintu. Terus? Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa. Iya, bayangkan berada di antara bangsa-bangsa asing. Iya, rajanya dan pemimpin-pemimpinnya sudah campur baur dengan bangsa-bangsa asing. Terus? Tanpa ada petunjuk dari Tuhan. Iya. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu dari Tuhan. Ya, tidak ada lagi petunjuk, tidak lagi ada wahyu. Ya, tidak lagi mendapat firman. Iya, terus? Duduklah tertekun di tanah para tua-tua putri Sion. Terus? Mereka menabur abu di atas kepala. Iya. Dan mengenakan kain kabung. Iya. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Terus? Mataku? Mataku kosong dengan air mata. Iya. Remuk redam hatiku. Terus? Hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsa. Iya, terus? Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi-bayi di lapangan. Iya, jatuh pingsan. Rebah. Ya, anak-anak, orang-orang remaja, orang-orang muda jatuh rebah. Ini seperti peristiwa dalam kitab Amos pasal 8 itu. Ya, karena lapar haus. Ya, terus? Kepada ibunya mereka bertanya, Iya. mana roti dan anggur? Mana roti dan anggur? Terus? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota. Terus? Ketika menghembuskan nafas di pangkuan Ya, ibunya. bayangkan. Ya, mati di pangkuan ibunya karena lapar dan haus. Ingat, kita Amos mencatat bukan lapar dan haus akan makanan, tetapi firman. Ya, karena mereka tidak dididik dengan firman, karena mereka tidak hidup dalam firman, akhirnya mereka rebah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Ya. Orang-orang muda, anak-anak yang seharusnya menjadi masa depan generasi-generasi yang akan datang, tetapi justru hancur. Ya. Lompat saja ayat 14. Ayat 14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Terus? Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Ya. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Ya.
Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu dikatakan, nabi-nabimu tidak menyatakan kesalahanmu supaya engkau bertobat. Ya. Saudara yang terkasih, bukan berarti nabi dan para imam tidak melayani, tetap melayani. Tetapi sangat disayangkan tidak mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, kembali kita mengingat sasaran daripada setan itu adalah nikah dan buah nikah. Anak-anak, orang-orang muda itu menjadi sasarannya. Ia akan seret sepertiga. Bintang-bintang itu gugur dengan ekornya. Saya sudah sampaikan di awal tadi, ekor itu berbicara tentang roh perzinahan, roh persundalan. Ya, ini yang akan merusak, menghancurkan kehidupan baik anak-anak, remaja-remaja, orang-orang muda sampai nikah rumah tangga. Sebab itu yang menjadi sasaran iblis. Maka mari kita jaga, kita pelihara, kita lindungi keluarga kita, anak-anak kita dari sasaran iblis, supaya jangan sampai hancur oleh karena dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa percabulan. Ya, tidak hanya mengajarkan mereka soal ibadah dan pelayanan, tapi ajarkan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengenal Tuhan yang lebih dalam, supaya mereka betul-betul juga mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di atas segala sesuatunya. Haleluya, haleluya. Saya batasi pemberitaan firman Tuhan sampai di sini pada malam ini. Saudaraku, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Mari kita bergumul untuk nikah kita, untuk keluarga kita, untuk